Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki kita dalam rangka kita menjalani fase-fase kehidupan. Pada pagi hari ini, sepulang dari beberapa acara dan rehat sebentar dan akan melanjutkan di acara yang lain. Pada video hari ini saya memberikan sebuah gagasan, inspirasi dan motivasi terkait dengan Kabupaten Pandeglang masa yang akan datang. Saya batasi pada video kali ini adalah menangkap, meramu apa yang sering terjadi di media sosial, informasi dan lain sebagainya, yaitu infrastruktur jalan. Bahwa Kabupaten Pandeglang dari berbagai kepemimpinan sudah sangat banyak membangun. Namun begitu luasnya terkait dengan infrastruktur, maka harapan akselerasi percepatan dari masyarakat tidak sebanding kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Masyarakat sudah sangat maklum dengan keterbatasan keuangan Kabupaten Pandeglang. Sampai 2023 pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang masih di kisaran 305 miliar. Kalau kita berbicara data teknis tentang kebutuhan infrastruktur jalan penghubung dari kabupaten ke ibu kota kecamatan, dari ibu kecamatan ke ibu kota desa, 326 desa, 13 kelurahan yang di kota, ada 100 desa pesisir dan 10 kecamatan pesisir. Apabila kita melihat di data teknis bahwa panjang jalan Kabupaten Pandeglang yang merupakan kewenangan Pandeglang yang sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati Kabupaten Pandeglang sepanjang tidak kurang dari 745 sampai 800 km. Angka persisnya di kisaran 760-an. Dan ini bukan persoalan yang mudah untuk menuntaskan jalan penghubung, baik jalan yang penghubung antar kecamatan, antar desa, maupun jalan-jalan yang menghubungkan kepada infrastruktur ekonomi. Contohnya ya terkait dengan jalan-jalan ke daerah pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Namun demikian, dengan berbagai keterbatasan, Kabupaten Pandeglang sudah banyak program dan kegiatan lewat program Jakaman ke Jalan Kabupaten Mantap Betul. Banyak yang dibangun. Namun karena begitu luasnya Kabupaten Pandeglang, tidak seluruhnya bisa dibangun dalam periode setahunan. Kita berbicara terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Pandeglang, bahwa pendapatan asli dari Kabupaten Pandeglang sampai tahun 2023 tidak kurang 305 miliar. Pembangunan infrastruktur itu bersumber dari dana alokasi khusus, juga ada dana alikaso kumuh, dan ada pendapatan asli daerah. Dengan begitu luasnya Kabupaten Pandeglang, tidak bisa tuh dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan tuntas. Karena hari ini dibangun, maka perlu juga ada pemeliharaan. Nah, dengan kemampuan keuangan yang terbatas ini, tidak mungkin dengan pendapatan asli daerah 305 miliar dibagi 35. Di setiap tahun tidak mungkin semua kecamatan dibangun. Tidak semua juga 326 miliar ada pembangunan, tetapi menentukan skala prioritas. Makanya pada warga Kabupaten Pandeglang, saya mencoba
menjelaskan. Tidak mudah menjadi pemimpin di Kabupaten Pandeglang, tidak mudah menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang, tapi ada solusi. Tidak mudahnya saya ceritakan karena kemampuan keuangan. Selain kemampuan keuangan yang terbatas, adalah investasi di Kabupaten Pandeglang yang kalau kita bandingkan dengan kabupaten tetangga, ya, apalagi di Tangerang Utara, ya, atau Banten Utara, ya, kita termasuk Banten Selatan, Pandeglang dan Lebak. Banyak sekali jalan-jalan yang di Banten Utara itu dibangun oleh perusahaan, karena perusahaan menjadikan akses jalan itu kepada pabriknya, kepada perusahaan. Mereka bangun sendiri, atau pengembang perusahaan yang properti yang besar, ya, perumahan elit, mereka butuh akses, mereka membangun sendiri. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, banyak jalan di Banten Utara itu dibangun oleh perusahaan. Bagaimana peran pemerintah? Ada kewajiban-kewajiban. Ada jalan nasional dibangun oleh pemerintah pusat. Ada jalan provinsi dibangun oleh Pemprov. Ada jalan kabupaten dibangun oleh kabupaten, dan ada jalan desa, kewenangan desa dibangun oleh desa. Tadi di awal saya sampaikan, menjadi pemimpin di Pandeglang tidak mudah, tapi ada solusi. Bagaimana solusi yang pertama? Sebenarnya ini bukan rumusan yang baru, tapi ini adalah di dalam manajemen strategik sudah saya sampaikan di literatur, dan ini dipakai di berbagai komponen disiplin ilmu dan komponen pembangunan dan komponen berbagai macam aktivitas. Saya sampaikan 5M. Nah, 5M ini bukan 5 miliar. Ya, bukan 5 ton. 5 kilometer. 5M ini adalah terkait dengan rumusan. M pertama adalah, yuk, solusi pertama adalah kita review, evaluasi, perbaiki, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia komprehensif, ya, dari mulai pendidikan TK atau PAUD, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, perguruan tinggi, ya, pendidikan formal, non formal, pondok pesantren, kursus-kursus. Terus juga pendidikan orang dewasa, pendidikan yang disiapkan sumber daya manusia. M yang kedua adalah metode. Metode ini adalah cara, proses, standar operasional, mekanisme, regulasi, aturan, yang melingkupi, memayungi semua proses manajemen pemerintah. M ketiga adalah money, keuangan. Bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ya, juga evaluasi dan controlling atau pengawasan. Bagaimana tata kelola manajemen keuangan itu? Alhamdulillah banyak prestasi di Kabupaten Pandeglang. Sudah 8 tahun, sudah 8 kali Pandeglang tata kelola keuangannya adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian adalah opini atau pendapat yang disampaikan secara independen, secara profesional oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasti ada kelemahan di sana, pasti, karena tidak mungkin manusia itu sempurna. Karena sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tata kelola pemerintahan tidak ada kata kunci fraud, curang. Kalau kelemahan pasti di sana sini, ya, persepsi, keterampilan, keahlian, sumber daya. Ya, sarana. M yang keempat adalah material, sarana dan prasarana. Nah, ini kami sampaikan bahwa bagaimana kita membangun Kabupaten dengan sarana prasarana. Pemerintah sudah menetapkan ada standar, ya, pelayanan minimal. Nah, ini SPM ini yang harus fokus, karena itu ada kewajiban pemerintah se-Indonesia. Standar pelayanan minimal. Yang pertama SPM tentang pendidikan. Yang kedua kesehatan, ya.
PU, PR, perumahan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan, pemukiman. Ya. Selanjutnya adalah Trans Limas dan sosial. Nah, 6 SPM pemerintah kabupaten kota provinsi se-Indonesia harus sukses dulu 6 SPM karena ini rapornya. Nah, yang M yang terakhir adalah maintenance, pemeliharaan. Semua harus pemeliharaan, semua harus perbaikan, harus ada review, ada evaluasi demi kebijakan-kebijakan selanjutnya. Saya satu fokus pada kesempatan video ini adalah tidak ada solusi membangun Kabupaten Pandeglang, tapi tidak mudah menjadi pemimpin Kabupaten Pandeglang. Bagaimana kesenjangan terjadi? Ya, secara teorinya udah pasti negara utara akan lebih maju dibanding negara-negara selatan. Itu sudah rumus begitu. Sama di Banten juga. Banten Utara lebih maju dengan Banten Selatan. Yuk, kita jangan pesimis. Di daerah Banten Selatan saya akan maju dengan berbagai proyek PSN, proyek strategi nasional. Jalan tol sudah sampai ke Rangkas Bitung menurut tahun ini, sampai ke Panimbang selesai. Karena rumusannya jelas, untuk meningkatkan PDRB, produk domestik regional bruto, itu dengan investasi. Tanpa investasi tidak mungkin akan naik PDRB. PDRB itu ada dari pendapatan dan belanja. Itu secara statistik. Ya. Maka yuk kita sama-sama buka investasi yang berwawasan budaya, wawasan juga religi, wawasan juga kearifan lokal di Kabupaten Pandeglang. Kita harus dukung. Jangan sampai ada investor itu diganggu. Ya. Jangan ada investor itu dipersulit. Dengan adanya investasi, ya, sudah otomatis itu berdampak. Ya minimal lapangan pekerjaan terbuka. Kalau lapangan terbuka, maka akan mendongkrak kos-kosan, perumahan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, butuh makan minum, terbukalah warung-warung. Dari semua itu kita juga harus mitigasi risiko. Dengan ada perumahan, dengan ada perusahaan, pasti ada ekses. Ya kita mitigasi risiko. Konfliknya dikurangi dan tidak mungkin nol. Ya, konflik pasti ada. Yang penting tetap dalam rangka harmonisasi dan akselerasi. Dan yang terakhir pada video ini saya mengatakan bahwa bagaimana solusi ke depan tentang infrastruktur jalan. Kita ada 35 kecamatan ya, dengan PAD 305 miliar per tahun. Tidak mungkin 35 kecamatan dibangun dalam 1 tahun merata, tidak mungkin. Ya. Kalau misalnya kita jalan beton 1 kilometer itu 2,5 sampai 3 miliar 1 kilometer dengan lebar 4 sampai 5 meter lebarnya. Jadi tidak mudah memang membangun infrastruktur di Pandeglang dengan keterbatasan. Caranya adalah perlu ada lobby-lobby, koordinasi, komunikasi dengan pemerintah pusat, dengan provinsi. Karena pemerintah pusat juga berkewajiban membangun infrastruktur di kabupaten kota se-Indonesia. Provinsi juga, provinsi atau gubernur sebagai wakil pemerintah atau wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi untuk terus mensupport pembangunan. Provinsi juga banyak, pusat juga banyak. Ya, tapi itu tadi karena keterbatasan keuangan, jadi tidak mudah menyelesaikan infrastruktur yang begitu banyak. Kalau misalnya kita hitung-hitungan, ya, kalau misalnya 305 miliar kan tidak seluruhnya untuk jalan. Ada program yang lain di bidang pendidikan, kesehatan segala macam. Maka dengan panjang jalan kabupaten yang sudah ditetapkan, itu kisaran 745 sampai 800 meter, tinggal kalikan 2, sampai 3 miliar. Ya. Tidak mungkin cukup. Ya. Atau misalnya ada pemerataan, 1 tahun ingin membangun 1 miliar, ya, atau 2 miliar, paling berapa meter?
Kalau misalnya 1 kilometer sah, ya 1 kilometer tinggal kalikan, taruhlah kali 3 miliar, ya berarti 1000 meter, 1000 kali 35 miliar kali 35 kecamatan untuk menjawab. Jadi tidak mudah, karena begitu luasnya Kabupaten Pandeglang, infrastruktur jalannya. Nah, demikian berdasarkan evaluasi bahwa jalan Kabupaten Pandeglang itu yang kondisinya mantap betul sudah 67%. Jadi kalau kita bersekolah nilai 67 ya sudah baik, tidak di bawah 50% atau di bawah 5%. Demikian video kali ini, nanti kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Gagasan, inspirasi bahwa tidak mudah menjadi Bupati Pandeglang, tapi ada solusinya dengan 5M tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.